Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudara-saudaraku yang baik. Udara pagi hari ini dapat kita hirup dengan tubuh yang sehat dan jiwa yang semangat. Yang sakit pun kiranya sama bersemangat pula. Kiranya semua memuji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan sebagai titik tolak renungan kita. Roma 15 ayat 7. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saudaraku, salah satu ciri dari jemaat atau gereja-gereja di kota besar adalah anggota jemaatnya berdomisili jauh dari lokasi gedung gereja. Gedung gereja berada di tengah kota, sedangkan tempat tinggal anggotanya tersebar di pinggiran. Ada anggota jemaatnya tinggal di Bekasi, Tangerang, Bogor, bahkan Cikarang. Tidak hanya jemaat-jemaat GKP, tapi gereja lain pun demikian. Konsekuensinya tentu ada. Berangkat dari rumah lebih awal. Seiring dengan itu, ongkos perjalanan lebih mahal. Sekaligus juga butuh tenaga dan semangat lebih agar bisa bergereja. Pertanyaannya, saudara, mengapa mereka bertahan dengan situasi demikian? Jawabannya beragam. Bisa karena alasan historis. Dulu orang tua berjemaat di jemaat tersebut. Atau bisa karena dibaptis, disidi, atau menikah di jemaat itu. Selain itu, yang pasti, mereka tetap bergabung dan setia pada jemaat tertentu, meski jauh dari lokasi tempat tinggal adalah faktor kekeluargaan. Karena telah terbangun relasi persahabatan yang kuat, hubungan satu sama lain antar anggota jemaatnya bagaikan saudara. Di jemaat itu, mereka menemukan keakraban dan kehangatan. Saudaraku, kebutuhan suasana demikian menjadi kebutuhan hidup relasi antar manusia. Mereka merasa disapa, sedangkan sapaan itu wujud dari sambutan hangat. Memang jarak dari rumah jauh, tapi di jemaat itu mereka menemukan suasana persaudaraan yang kuat. Sapaan merupakan bentuk komunikasi sederhana yang melakukan tidak perlu energi, apalagi biaya. Tetapi sapaan merupakan ekspresi hati atas kehadiran orang lain. Dan di balik sapaan tulus dan jujur, ada hati yang juga tulus menyambut dan menerima orang lain. Ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, terdapat pesan penting, yaitu saling menerima, saling menyapa. Terutama diungkapkan firman Tuhan kepada orang Kristen di kota Roma zaman Rasul Paulus. Roma adalah kota besar. Manusia dari berbagai bangsa dan profesi ada di kota itu.
Maka Rasul Paulus melihat betapa pentingnya saling menerima, saling menyambut, dan saling menyapa. Tanpa sikap demikian, kehidupan jemaat terasa dingin. Menurut firman Tuhan, penerimaan demikian sama seperti Tuhan Yesus telah menerima orang percaya dengan cinta kasih-Nya. Saudaraku, kita butuh perjumpaan dengan Allah. Hanya jangan lupa, kita pun butuh perjumpaan yang hangat dengan sesama. Perjumpaan itu harus diisi dengan interrelasi yang hangat dan dekat satu sama lain. Saudaraku, berkaitan dengan itu, pagi ini sapalah Allah. Di pagi ini, doa merupakan sapaan nyata kita kepada Allah. Ucapan kata syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah, lahir dari hati kita yang merasakan kehadirannya. Selanjutnya, kita tidak lupa menyapa semua orang di rumah kita sendiri. Menyapa ayah ibu, menyapa anak kita, saudara-saudara kita, termasuk asisten rumah tangga kita. Saya yakin dengan sapaan, hawa kehangatan dan semangat hadir dalam rumah kita. Aura rasa hormat dan kehangatan memancar dari rumah kita. Saudaraku, sapaan tidak menguras tenaga. Sapaan itu gratis, tidak perlu dana, dan tidak butuh tenaga. Yang dibutuhkan hati yang punya cinta. Menyapa itu tindakan sederhana yang menciptakan langkah awal, membawa sukacita dan kebahagiaan. Sebab di balik sapaan, kita menerima orang lain, disemangati cinta. Di balik sapaan kita kepada Allah, kita menyimpan cinta kita kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyapamu, dan kami menyapa sesama kami. Dan Engkau lebih dahulu menyapa kami dengan kasih-Mu. Dan kami ingin mengasihi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki hari Senin yang baru. Bersama Pendeta Emeritus Supriyatno, Tuhan memberkati.